Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dalam episode Ngopi Ontologi ke-393 ini kita akan membahas tentang hilangnya peradaban Indonesia. Bahwa pada abad ke-20 bagaimana percaturan dunia ini dikuasai oleh dua kutub, yaitu liberalisme kapitalisme berhadapan dengan sosialisme komunisme. Di sini sesuai yang dikatakan oleh para founding father kita adalah non-blok. Sungguhnya dalam kalimat itu ada arti tersendiri yang lebih mendalam, yaitu kita dengan nationnya, dengan kebangsaannya, kesadaran berkebangsaan. Nah, kita tentu berbeda bangsa ini. Pada proklamasi 17 Agustus 1945 bahwa bangsa Indonesia ini berdiri adalah yang merdeka adalah sebagai bangsa mendirikan negara ini. Ia bertahan dengan nilai-nilai kebangsaannya, kearifan-kearifan lokal yang ada pada bangsa-bangsa di seluruh Nusantara ini. Inilah yang dicita-citakan, makanya ada nation character building di sana ya. Namun kita lihat sendiri pola pendidikan saat ini kita telah tergerus kepada seluruhnya, tergerus oleh kapitalisme, liberalisme kapitalisme. Kita lihat seluruh Undang-Undang Dasar 1945 telah digeser menjadi semuanya itu tergerus oleh pandangan-pandangan materialistik. Pendidikan-pendidikan kita dari mulai sistemnya ya, bagaimana kita semuanya harus berpandangan kepada materialistik atau uang. Inilah desain-desain daripada neokolonialisme ini. Bagaimana kita lihat bahwa bangsa Amerika itu kan bangsa dari Eropa. Mereka mempelajari daripada para ilmuwan Timur Tengah ya, tentang kimia, tentang ilmu eksak ya, kedokteran lewat Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan dengan ilmu eksaknya, belum lagi ilmu-ilmu kimia dan lain sebagainya ya. Gitu sampai ke Cordoba mereka kembangkan. Akhirnya mereka gunakan tuh ilmu-ilmu kimia itu membuat untuk senjata biologis ya. Senjata biologis itu mereka gunakan untuk meracuni bangsa Indian, yaitu penduduk asli Amerika. Juga Eropa yang datang ke benua Australia, ia mempelajari DNA daripada suku aborigin, lalu memberikan selimut yang di sana adalah senjata-senjata kimia. Jadi memang visi misi daripada kapitalisme, liberalisme kapitalisme itu adalah menguasai negeri itu, membasmi penduduk aslinya, dan lalu ia menarasikan diri sebagai bangsa-bangsa yang terbaik. Sungguhnya mereka adalah memang bangsa yang bermental penjajah ya. Tapi karena sekarang penguasaan fisik itu tidak terjadi, maka dengan investasi-investasi itulah mereka akan menjajah negeri-negeri. Inilah desain mereka yang menciptakan uang kertas, sementara kita yang dulu dengan patokan emas, perak yang itu nilainya adalah stabil, mereka ganti dengan kertas. Nah, seperti itulah mereka akan menghibuni pelan-pelan. Kita yang berkebangsaan ini saat ini telah dikuasai oleh daripada neokolonialisme. Yang pertama-tama dihajar adalah cara pandang daripada generasi muda kita. Bicara tentang teknologi, bicara tentang saintifik. Coba kita kembali menggali bagaimana itu Gunung Padang dibangun oleh para leluhur kita itu dari zaman Neolitikum. Kita kembali melihat bagaimana Lagaligo, bagaimana Serat Pararaton, literasi-literasi yang dibacakan dengan kidung-kidung. Memang tidak terbukukan secara baku ya, tapi di mereka yang orang-orang hidup di keraton-keraton mereka membukukan itu bisa kita baca, dan itu nilai-nilai itu hidup pada masyarakat kita. Bayangkan dari setiap rumah adat yang ada di seluruh Indonesia, rumah gadang
dia punya filosofi apa menghadapi alam apa. Kita melihatnya hanya metalogika, padahal itu adalah teknologi, itu adalah scientific. Lalu kita lihat arsitektur, bagaimana Candi Prambanan dibuat. Candi Prambanan itu ya, bagaimana ia memakai dengan teknologi pasak-pasak sebagaimana kayak sayap burung, ekor burung ya. Lalu di situ juga ada pasir-pasir yang akan mengurangi goncangan ketika gempa yang sangat tinggi. Itu kan saintifik, mereka mempelajari alam, mereka melalui geologi. Itu perpaduan antara seni dengan saintifik. Kalau kita kembali ke sana, harusnya bangsa kita ini melihat bahasa para leluhur kita itu dengan kecerdasan luar biasa ya, dengan spiritual yang luar biasa, menciptakan seni-seni, imajinasinya semuanya hidup. Namun kita hanya melihat dikotomi-dikotomi yang digunakan oleh bangsa penjajah, itu mendikotomikan bahwa kita bangsa yang terbelakang, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat UUD 45 Pancasila ini sekarang tidak dipergunakan lagi, karena dari pengetahuan, dari kompetensi dari generasi terkini ini sudah tercerabut betul-betul ya. Coba mana yang mendukung kebangsaan nih? Misalnya tentang masyarakat hukum adat, padahal sudah dari tahun 1989 di ILO 169 pun sudah konvensi internasional itu sudah mendukung tentang masyarakat hukum adat. Saat ini semuanya tergerus. Pemerintahan, anggota dewan begitu lemahnya pada oligarki. Mereka lah alat-alat daripada neokolonialisme itu. Nekolim kalau istilahnya Bung Karno. Bagaimana pakar-pakar bisa di SAM, SGB ya, HGB, SAM dan lain sebagainya untuk dibangun itu. Dan banyak sekali tanah-tanah warisan adat masyarakat hukum adat yang dengan Omnibus Law ini, undang-undang Omnibus Law ini bisa dirampas untuk kepentingan daripada oligarki. Hutan-hutan berapa juta hektar dikuasai oleh mereka. Bagaimana hak masyarakat adat segala macam yang sudah dirampas dengan kepentingan mereka. Inilah yang kita lihat bahwa Indonesia ini, peradaban Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ini telah hilang. Kita ini telah menjadi budak-budak neokolonialisme. Maka mari kita menggali kembali nilai-nilai luhur ini supaya kita bangga kepada para nenek moyang kita. Lalu kita bangga, lalu kita terapkan nilai-nilai itu untuk menjadi tatanan peradaban sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu menuju negara yang adil dan makmur. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah amanah. Itu akan hilang selamanya apabila kita tidak kembali menata tatanan peradaban ini melalui undang-undang, melalui kompetensi para pemimpin yang dia mampu menjiwai daripada nilai-nilai cita-cita bangsa ini. Sekali lagi mari kita menarasikan kembali Indonesia ini daripada nilai-nilai luhur yang dibangun oleh para leluhur di setiap suku-suku bangsa di Indonesia. Kita gali kembali, kita hidupkan kembali, kita suarakan kembali. Itulah yang menjadi kebijakan, menjadi uji kompetensi bagi para calon pemimpinnya. Kita jangan ikuti lagi aturan-aturan ini. Kita harus bisa mendudukkan orang-orang yang bisa merubah ya. Kita harus mengupayakan untuk ada pemimpin maupun para anggota dewan yang bisa menggali kembali dan menerapkan kembali kearifan-kearifan itu untuk menuju cita-cita bangsa semula. Mari kita kembalikan lagi Indonesia kepada cita-cita berdirinya bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.